Topik firman Tuhan pada hari ini diambil dari buku Wahyu, kitab yang terakhir, ditulis oleh Rasul Yohanes. Dengan topik barang siapa yang menang, barang siapa yang menang. Tertulis dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Tetapi kita tidak akan baca semuanya. Tetapi biarlah kita mengetahui bahwa Tuhan menghendaki semua anak-anaknya menang. Saudara dan saya menang. Itulah kehendak Tuhan. Sama sebagaimana Yesus telah menang. Tuhan Yesuslah contoh kita. Tuhan Yesuslah teladan kita. Dalam kitab Wahyu berkali-kali dikatakan, barang siapa menang, barang siapa menang. Tuhan menghendaki kita menang. Misalnya dalam Wahyu pasal 2 ayat 7b, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam Firdaus Bapakku. Makan dari pohon kehidupan yang ada dalam Firdaus Bapakku, Firdaus Allah. Barang siapa menang, Wahyu 2 ayat 11. B. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ia tidak mengalami apa-apa dari kematian yang kedua. Tidak masuk dalam kematian yang kedua. Wahyu 2 ayat 17. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saudara baca dalam buku Wahyu, ada sekitar 22 kali dikatakan barang siapa yang menang. Perkataan menang, menang. Tuhan menghendaki kita menang, menang. Tentunya kalau menang ada peperangan. Tanpa peperangan juga tidak ada kemenangan. Tetapi biarlah kita ingat bahwasanya musuh kita bukanlah darah dan daging. Musuh kita bukanlah manusia. Kita harus mengasihi sesama manusia. Bahkan biarlah hati kita tergerak oleh belas kasihan melihat jiwa-jiwa yang keberatan, melihat jiwa-jiwa yang belum selamat. Karena tanpa Tuhan Yesus dalam hatinya, walaupun mereka ke gereja, mereka akan terhilang juga. Hilang selama-lamanya dalam neraka yang kekal. Ini harus membuat hati kita jatuh kasihan kepada mereka. Jadi manusia bukanlah musuh kita. Walaupun mereka mencela kita, walaupun mereka menyingkirkan kita, kita harus mengasihi mereka itu. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Musuh kita bukanlah daging darah, tapi dalam Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan musuh kita yaitu pemerintah-pemerintah jahat di udara. Musuh kita yaitu penghulu-penghulu jahat di udara. Musuh kita yaitu penguasa-penguasa jahat di udara. Roh-roh jahat di udara. Yang bisa disimpulkan musuh kita yaitu setan iblis, roh-roh jahat. Di samping itu masih ada musuh kita dosa yang disodorkan oleh setan. Musuh kita yaitu kehendak daging kita ini yang harus kita matikan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi mengikut Tuhan bukan hanya untuk kesembuhan saja. Kesembuhan soal kecil, sepanjang saudara masuk dalam kehendak Tuhan, berjalan pada jalan Tuhan, mengenal hukum-hukum Tuhan, dan menaruh firman Tuhan dalam hati saudara, maka kesembuhan, kekuatan, kesehatan menjadi milik saudara. Amin. Bahkan firman Tuhan mengatakan umur panjang juga ditambahkan pada saudara, karena Tuhan itu begitu baik, saudara. Nah, akan ada banyak pencobaan, akan banyak peperangan, banyak ujian, tetapi semua itu perlu untuk mendewasakan kita. Tanpa ujian, tanpa percobaan-percobaan, kita tidak akan bertambah-tambah dewasa. Dalam pencobaan itulah kita perlu setia kepada Tuhan. Dalam penderitaan karena mengikut Tuhan, bukan penderitaan karena dosa, penderitaan karena mengikut Tuhan, karena dicela, karena dianiaya oleh orang yang tidak setuju dengan jalan Tuhan yang suci, kita menderita. Tetapi dalam hal itulah, kalau kita tidak membalas, maka kita akan bertumbuh di dalam Tuhan.
bertumbuh, bertambah-tambah dewasa dalam Tuhan. Amin, saudara. Jadi ada penderitaan dalam mengikut Tuhan. Ada, Tuhan menjanjikan, nanti kita baca, saudara. Darah yang kasih dalam nama Yesus, tanpa pencobaan, tanpa semua penderitaan itu, kita juga akan tetap bayi-bayi rohani, tidak bisa berperang. Tetapi dengan adanya pencobaan itu, kita akan bertambah-tambah dewasa dalam Tuhan, teguh dalam Tuhan. Yaitu kalau kita menghadapinya dengan kasih, kalau kita menghadapinya dengan penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Biarlah semua kita berkemenangan. Amin. Tuhan menghendaki semua kita menang, dan kita bisa menang. Luar biasa janji Tuhan bagi anak-anaknya yang menang. Kita akan membaca dalam buku Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Bukan Alkitab saudara, kita akan membaca bersama-sama. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita baca. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam taman Firdaus Allah. Nah, ada beberapa hal-hal yang dipuji Tuhan dari sidang Efesus ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi sidang Efesus masih melayani. Bahkan segala jerih payahmu, jadi dia melayani dengan sungguh-sungguh. Bahkan segala ketekunanmu, memang melayani harus dengan tekun. Bahkan dikatakan engkau lelah, memang dia bekerja sungguh-sungguh sampai dia lelah. Baik sekali, baik sekali. Jadi mereka melayani. Memang semua anak-anak Tuhan harus melayani. Amin, saudara. Saudara dan saya harus melayani. Bukan semua jadi pendeta, tetapi semua kita adalah saksi-saksi Tuhan. Jangan malu mengaku Tuhan Yesus. Kabarkan Injil ke seluruh bumi. Firman Tuhan berkata, kabarkan Injil kepada famili-famili kita. Penderitaan pada zaman sekarang ini tidak ada artinya. Sangat kecil, sangat sebentar dibanding dengan masa yang kekal dalam kemuliaan selama-lamanya. Oleh sebab itu tekunlah menderita karena Injil Tuhan. Amin, saudara. Tekun menderita karena Injil Tuhan. Jangan mundur karena penderitaan yang sedikit.